Yang pertama akan presentasi memberikan real action adalah Muhammad Iqbal Khatami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Khatami, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenankan saya di sini menawarkan gagasan konkret terkait dengan bagaimana kita bisa mendorong partisipasi publik. Berbicara masalah partisipasi publik, ini menjadi sebuah keniscayaan bagi negara seperti Indonesia, negara demokrasi seperti Indonesia. Salah satunya adalah melalui kontestasi demokrasi pemilihan umum. Maka dari itu, di sini saya lebih fokuskan kepada bagaimana kita bisa mendorong partisipasi publik di pemilihan umum kepala daerah serentak 2020. Nah, satu hal yang perlu kita soroti sebenarnya, bahwa dalam mengukur kualitas partisipasi publik, kita tidak bisa hanya melihat dari seberapa angka atau kuantitas pencoblos pada hari pemilihan. Tapi kita harus bisa melihat sejauh mana pemahaman dan pemaknaan masyarakat terkait dengan kontestasi demokrasi ini sendiri. Oleh karena itu, di sini saya mengajukan sebuah program dengan nama Kawal Tuntas Pilkada 2020 yang saya canangkan bersama teman-teman BEM yang insya Allah akan dijalankan setahun ke depan, yaitu berfokus isu dengan pengawasan partisipatif dan juga bahaya politik uang. Adapun 3 turunan program yang akan kami jalankan adalah, yang pertama adalah membentuk gerakan mahasiswa pemantau pilkada independen. Yang mana gerakan inilah yang nantinya akan mengawasi baik dari sisi penyelenggara, baik itu KPU atau Bawaslu, dan juga mengawasi dari sisi peserta, baik itu partai politik ataupun dari calon wali kota atau bupati itu sendiri. Dan adanya gerakan ini juga sebagai inisiator gerakan masyarakat untuk mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam Pilkada serentak 2020 dalam setiap prosesnya, baik dari pra, pencoblosan hingga pasca nantinya. Yang kedua, membuat desa binaan yang dicanangkan menjadi desa anti politik uang dan juga keluarga anti politik uang. Sebenarnya ini sudah dijalankan di daerah istimewa Yogyakarta tahun lalu, dan alhamdulillah BEM di sana juga terlibat bersama seluruh elemen lembaga swadaya masyarakat ataupun dari pemerintahan itu sendiri. Dan ini akan kami canangkan kembali di Pilkada 2020 ini nantinya, di desa binaan kami nantinya. Ini kami nilai efektif karena apa? Kita bisa melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, kita bisa membaca secara psikologis masyarakat bagaimana mereka memandang terkait dengan politik uang. Karena berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan bahwa 54% masyarakat masih menganggap politik uang itu adalah hal yang biasa, bahkan rezeki bagi mereka, ada yang bilang seperti itu. Nah, yang ketiga, mengadakan rangkaian sosialisasi pemilih pemula dan juga pembuatan modul pemilih pemula. Kita melihat hari ini banyak sekali pemilih pemula di kalangan anak muda, baik itu pelajar ataupun kita sebagai mahasiswa, hingga kalangan pensiunan TNI ataupun Polri yang belum pernah melakukan pencoblosan sebelumnya. Ini yang harus kita bersamai, kita sediakan modul yang jadi bimbingan dan dasar mereka untuk memilih calon pemimpin mereka kelak. Baik, terakhir, pemimpin yang berkualitas lahir dari pemilu yang berkualitas, pemilu yang berkualitas berangkat dari pemilih yang berdaulat. Maka dari itu, mari bersama-sama kita sukseskan Pilkada 2020, kita kawal setiap prosesnya. Terima kasih, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, boleh diceritakan lebih jauh soal gerakan mahasiswa pemantau Pilkada independen, ini persisnya seperti apa, karena menarik. Teknisnya seperti apa ini? Oke, baik. Mungkin saya sambil berdiri ya. Oke. Jadi saya di BEM kebetulan baru Juli kemarin, dan ini tahun lalu saya lakukan juga bersama LSM, Komite Independen Sadar Pemilu. Kita dulu menamakannya relawan pengawas pemilu. Kita rekrut itu dari seluruh Yogyakarta, ada 235 mahasiswa yang terlibat dalam pemantau pemilu pada hari H. Di hari H, kita terjunkan di tiap-tiap TPS di 3 kabupaten kota, Kota Jogja, Bantul, dan juga Sleman. Itu mengawas di tiap TPS, mereka menyebarkan kuesioner terkait dengan politik uang. Hasil penelitiannya ada dan alhamdulillah sudah terpublish di jurnal juga, kita ikutkan di konferensi dan lain-lain. Dan ini yang menarik, temuan yang menarik buat kami dan kawan-kawan, bahwa hari ini kesadaran masyarakat akan politik uang itu masih sangat jauh. Dan masih masyarakat yang belum sadar bahwa hari ini harusnya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas harus ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nah, ini yang masih PR kita bersama sebenarnya. Oke, jadi yang diawasi itu politik uangnya? Lebih ke politik uang dan bagaimana kita mendorong masyarakat bisa terlibat di pengawasan partisipatif ini. Oke, mendorong masyarakat terlibat? Iya. Oke. Jadi ada di TPS, kemudian seperti apa tuh? Karena kan politik uang itu kan selalu biasanya bukan pada saat hari H.
jauh-jauh hari tuh sudah dapat tuh. Apakah Oke. berasnya atau apanya itu sudah dapat duluan tuh. Jadi pengawasannya teknisnya itu Oke. pada hari H yang dilihat apa? Jadi untuk kalau tahun kemarin itu kita melalui Desa Anti Politik Uang, begitu juga untuk BEM tahun ke depan kita akan melakukan di Desa Anti Politik Uang. Nah di desa itu kita pegang kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa hingga kepala dusun untuk kemudian satu frame dulu bersama kita bahwa hari ini politik uang itu tidak boleh. Nah kita sadari bahwa masyarakat hari ini banyak problematikanya, banyak dinamikanya, banyak masyarakat yang bahkan acuh tak acuh dan bahkan saya pernah diusir ketika melakukan sosialisasi politik uang tahun lalu. Nah ini tantangan bagi kita. Akhirnya kita sadar bahwa harus banyak cara yang bisa kita lakukan pada saat pra pemilu itu. Yaitu dengan pendekatan secara religius melalui tokoh-tokoh agama. Nah ini yang kita lakukan untuk melalui tokoh agama. Karena pendekatan dengan masyarakat hari ini biasanya efektifnya dengan dalil-dalil agama, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hubungan-hubungan dengan hal yang seperti itu. Dan juga melalui tokoh-tokoh masyarakat yang istilahnya leader yang akan mereka dengar nantinya. Seperti itu. Oke. Nah juga ini Mbak mungkin, kita juga untuk menuntut transparansi dari KPU Bawaslu dan juga Parpol, karena hari ini banyak Parpol yang tidak mentransparansikan proses perekrutan calon bupati ataupun wali kotanya. Bisa saja itu terjadi transaksi atau bisa saja itu terjadi sogok-menjogok di sana. Nah ini masyarakat yang harus tahu sebenarnya proses-proses seperti ini. Oke, Gitu. saya barangkali, nah tolong. Saya barangkali satu persatu, kalau ide membentuk gerakan mahasiswa pemantau pilkada, jadi yang sadar mahasiswanya dong, publik kan membentuk gerakan mahasiswa pemantau pilkada. Jadi mahasiswa itu didorong untuk mantau pilkada. Terus publiknya dapat apa? Oke, jadi gini Mas, adanya gerakan ini sebagai mengumpulkan mahasiswa yang kemudian peduli terhadap partisipasi publik di pemilu, kita kumpulkan untuk menjadi inisiator gerakan masyarakat, gerakan berbasis akar rumput. Mahasiswa-mahasiswa inilah yang nanti akan terjun ke desa anti politik uang, ke keluarga-keluarga atau ke rumah-rumah untuk Kalau gitu berarti bukan pemantau kali ya? Kalau gerakan mahasiswa pemantau pilkada independen, maksudnya dia sifatnya mantau atau memberdayakan masyarakat supaya anti politik uang atau? Jadi untuk ranah geraknya memang luas, ada ke masyarakat juga sebagai pensolisasi atau pengedukasi masyarakat, ada juga sebagai pemantau, memantau KPU Bawaslu agar memberikan pendidikan politik yang benar, agar melakukan pengawasan yang efektif dan efisien, ada juga mengawasi parpol, mengawasi calon, tapi untuk masyarakatnya juga kita sentuh dengan gerakan ini Mas. Oke. Saya bayangkan kan mungkin ada, kalau orang berpikir sesuatu mungkin ada insentif yang baik, menarik. Saya lebih setuju misalnya kalau Anda bilang, kayak kita dorong bikin KKN pengawas politik uang gitu. Kan dapat nilainya ada, dapat mahasiswa yang bersungguh-sungguh juga dapat nilai A gitu kan. Jadi kan semua pihak bisa terukur gitu. Impactnya gitu. Siap Mas. Untuk KKN alhamdulillah UMI sudah melakukan KKN Desa Anti Politik Uang. Ada sekitar 100 lebih kelompok KKN yang terjun kemarin, dan di situ juga seluruh mahasiswa dilibatkan untuk kemudian sama-sama memberikan masukan, sama-sama memberikan formulasi istilahnya bagaimana yang efektif untuk menangkal politik uang ini. Makanya kita mengadakan dengan cara baru untuk menggandeng mahasiswa yang selain ikut KKN tadi. Saya rasa banyak kemudian mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu pemilu, isu-isu pilkada, bukan hanya jurusan fakultas Fisipol, tapi fakultas lain juga kemarin banyak yang tertarik dengan isu-isu ini. Nah ini kita agar menjangkau seluruh elemen. Oke, waktunya habis. Waktunya habis ya? Iya. Oke. Terima kasih Iqbal. Ya, Terima kasih Iqbal, tepuk tangan buat Iqbal. Sudah ada 100 KKN, semoga bukan di Desa Penari KKN-nya ya. Yang kemudian yang kedua adalah Karman Eka Febrianto dari Universitas Ahmad Dahlan, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karman Eka Febrianto dari Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin di antara yang lain di sini pemaparan saya yang paling sederhana. Kenapa? Saya pengen itu gerakan atau partisipasi publik kita diawali dengan hal-hal kecil di sekitar kita. Yang pertama adalah mempopulerkan penggunaan tumbler untuk